Kesuksesan tidak datang secara instan. Merintisnya diawali dari kemandirian, diiringi dengan kesabaran, dan jiwa pantang menyerah. Melihat usaha mereka menjadi inspirasi kita. Ini dia kisah orang-orang kreatif dalam menjalani usaha dan profesinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat muslim. Tapi untuk pohonnya kurang lebih ada 100-an pohon yang Radio Insani Purbalingga, inspiratif, santun dan islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kerabat muslim, berjumpa kembali di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dan hari ini alhamdulillah tim Dolan Inspiratif berada di wisata edukasi Lebah dan Madu Dimensi yang ada di Desa Limbangan, Kecamatan Kutasari, Kabupaten Purbalingga. Dan alhamdulillah di samping saya sudah ada Pak Dirsan. Beliau ini adalah merupakan yang membudidaya madu di sini, yang insya Allah akan kita ajak ngobrol-ngobrol, tentu saja di Dolan Inspiratif Radio Insani FM Purbalingga. Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirsan. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana jenengan sehat? Alhamdulillah. Sampai di sini sehat dan masya Allah di sini kemudian sudah melihat tumbuhan-tumbuhan, tanaman-tanaman dan ada madu barangkali. Ini nih. Oh ini apa nih? Ini tonggeret itu besar, kalau ini gareng. Gitu. Jadi tonggeret yang kecil. Tapi bukan lebah. Bukan, ini tanda-tanda kita masih di desa ini kan. Masya Allah. Masih di gunung ya. Baik Pak Dirsan, kita pengen tahu nih. Sebenarnya mungkin bisa diceritakan sedikit awal mulanya nih. Kok kemudian Pak Dirsan bisa membikin atau apa usaha seperti ini? Ini namanya usaha atau enggak? Mungkin bisa nanti dikoreksi ya. Ini di sini adalah merupakan wisata edukasi lebah dan madu. Ini awal mulanya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan. Baik. Yang pertama ini kita awal bergerak di dunia permaduan dan perlebahan itu ketika istri saya itu jualan madu, Pak. Jadi dulu itu jualan madu, saya hentikan, suruh stop lah. Kenapa seperti itu? Karena rata-rata orang beli madu itu kan untuk obat, stamina dan sebagainya. Jadi jangan sampai kita memberikan pada konsumen hanya atas dasar keuntungan semata, tapi kita harus menjamin madu kita bagus. Sehingga karena saya nggak tahu madu, nggak tahu lebah, istri juga sama, sehingga saya stop. Nah, akhirnya kita belajar dulu, ikut di kelasar, ikut pelatihan tentang lebah, kemudian tentang madu. Kemudian setelah dirasa sudah bukan cukup ya, tapi dirasa ada bekal tentang ilmu lebah, tentang ilmu madu, barulah kita mulai jualan madu. Mulai dari budidaya dulu kecil, sedikit, hanya 1-2, kemudian bisa banyak, kemudian bisa jual beli koloni ya, termasuk hari ini. Namun lambat laun kita juga selain kita hanya hobi, kemudian juga berdakwah di dunia perlebahan ya, karena ya harapannya adalah karena madu itu sesuatu yang mulia ya, artinya Allah abadikan dalam satu surat ya sendiri, An-Nahl gitu ya, dalam Al-Quran. Maka bagaimana caranya itu lebah atau madu ini yang ngelola juga orang yang baik-baik gitu ya, sehingga kita mulai dakwah di dunia perlebahan dan dunia madu. Nah, yang lain insya Allah sudah melangkah lebih jauh, tapi kalau kami mulailah kita dakwah di situ. Itu yang pertama. Jadi kita mulai kecil-kecilan waktu itu, jual beli koloni juga, dan akhirnya kita sudah mulai ke profit. Jadi misalkan ada usaha atau ada teman, misalkan mereka ngajar di pondok atau di guru ngaji TPQ, tapi biar punya income ya untuk harian, sedangkan mereka sibuk di dunia dakwahnya, kita beri kesempatan untuk mereka ada dana berapa, nanti dananya kita kelola untuk beli lebah. Nah, kalau di sini memang ini lebih fokus untuk edukasi lebah dan madu, lebih banyak anak-anak TK, anak-anak SD atau dari kampus. Kemudian untuk yang produksi kita juga tersebar di beberapa daerah, yang mulai dari nanti ada lebah cerana, apis cerana atau kelanceng nanti di beberapa titik ada. Dan untuk di sini kita ada kelanceng, ada cerana juga, karena lebah penghasil madu yang kita ketahui dan madunya beredar di lingkungan kita ya. Walaupun lebah kan banyak, tapi yang beredar di sini itu satu Apis dorsata atau tawunkung gitu ya. Jadi yang sampai hari ini belum ada yang mampu membudidaya, itu lebah
liar. Kemudian Apis florea itu jarang itu ya, itu di daerah-daerah tertentu ya. Kita punya contohnya madunya, dan itu juga madunya unik gitu ya. Kemudian yang berikutnya lebih banyak madu beredar di apotek, di toko-toko herbal itu adalah lebih banyak dari Apis mellifera. Kemudian yang lokal itu, kalau Apis mellifera ini kan lebah Eropa ya, yang memang bukan asli dari sini. Kemudian yang lokal ini namanya Apis cerana ini. Di belakang ada yang kotak warna hijau, dan itu bersengat ya. Lebah-lebah tadi bersengat semua. Apis dorsata atau tawon burung, kemudian mellifera itu bersengat, dan yang ketiga ini untuk cerana, termasuk tadi florea juga bersengat. Jadi ada jenis lebah yang kalau tadi itu lebah yang bersengat, ini kita kenalkan lebah yang tidak bersengat. Nah, ini untuk edukasi ramah lingkungan ya, misalkan anak TK, anak SD itu kan bisa. Tapi kalau yang ada tantangan memang yang bersengat ini ya. Jadi anak yang bersengat ini ya harus yang udah terbiasa dan harus nanti pakai APD. Kemudian kita kenalkan ada lebah tanpa sengat atau trigona atau stingless bee. Di sini bahasanya kelanceng. Dulu kita kenalnya hanya levi saja, dan sekarang kita udah kenal banyak sekali lebah ya. Konon ya, dari berbagai informasi yang ada, yang kita terima itu ada sekitar 180 jenis. Kemudian di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu leviset. Ini memang kita jauhkan karena yang leviset atau lebah lokal ini dia memiliki sifat invasi, Pak. Jadi namanya invasi ini bisa merusak lebah-lebah sini ya, yang trigona sini. Jadi nanti dia akan invasi masuk ke stup atau lognya, mereka bunuh ratunya, ya sudah punah gitu. Maka ini harus kita jauhkan. Kemudian kalau levi itu bagus madunya, juga kualitas dari berbagai sumber lebih baik dari madu biasa. Cuma produksinya itu sedikit berbeda dengan lebah yang kita kelola, yaitu jenis Itama. Di sini itu madunya lebih banyak. Kemudian yang kedua ada jenis biroi atau yang dari endemik Sulawesi, ini juga madunya cukup bagus. Kalau madu yang Itama, jenis Itama, ada lagi Thoracea dan lain sebagainya. Cuman Thoracea nggak bisa dibudidaya di sini, artinya kalau hidup bisa, tapi untuk produksi madu enggak. Tapi kalau yang sini produksi madu itu jenis Itama, dan ini nanti kalau panen kita menggunakan alat, jadi tidak dengan peras ya, karena peras itu kan ya satu, dia nanti jadi semakin lama lagi dia panen berikutnya, karena kantongnya kan udah dirusak. Kemudian yang kedua, kita juga lebih higienis, lebih bersih ya, karena kita menggunakan alat tanpa sentuhan langsung tangan. Walaupun nanti kita tetap panen, kita beri madu, beri label madu kita itu ada madu premium. Artinya apa madu premium? Di kita ada madu premium itu satu masa panen, artinya madunya itu sudah tua, Pak, udah mateng. Jadi tidak asal ada madu dipanen, itu tidak. Harus waktunya cukup. Misalkan trigona atau madu kelanceng kita 45 hari. Satu, biar nanti ketahanan dia untuk berkembangnya lebah aman, jadi tidak merasa terganggu ya, bahkan punah karena sering dibuka ya, terancam. Yang kedua adalah mateng ini dia sudah terfermentasi bagus cukup. Jadi madu kelanceng kenapa kok bagus dari madu yang lain? Karena dia terfermentasi oleh kantong propolis. Nanti kita buka ada kantong propolisnya, jadi madu itu di dalam kantong propolis. Inilah yang membedakan antara madu kelanceng dengan madu dari Apis. Jadi kalau ini tadi kan ada Apis dorsata, kemudian mellifera, dan cerana. Saya katakan hampir mirip kayak gini. Jadi ada sarangnya. Dan ini sistem lebahnya itu membuat ini kan dimasak ya. Jadi ciri-cirinya sudah matang seperti ini. Jadi ini sudah rapat, berarti sudah tersegel. Artinya apa? Ketika dipanen sudah seperti ini, maka madu itu sudah matang. Nah, berbeda dengan trigona nanti. Kalau trigona itu nanti kan di kantong propolis. Jadi ketika kantong propolis itu sudah penuh, kalau ini dimasak sehingga madunya ada kental. Bedanya dengan kelanceng itu kenapa lebih cair? Karena dia itu ketika lebah ngambil nektar dari sumber nektar, masukkan kantong propolis. Ambil nektar, masukkan kantong propolis. Setelah penuh, nanti kantong propolisnya ditutup. Nah, setelah lama, kurang lebih 45 hari, maka cukup untuk fermentasi. Sehingga layak atau pas kita untuk, karena proses fermentasinya udah cukup, baru kita panen.
Jadi itulah yang kita namakan madu premium. Jadi satu madunya sudah matang dari kita panen. Bukan sebenarnya 2 pekan itu sudah penuh lagi, Pak. Setelah kita sedot karena posisinya kita pakai vakum. Jadi itu 2 pekan sudah bisa ada madu lagi. Tapi kaitan dengan madu belum matang sehingga kita tidak panen. Maka yang pertama kenapa premium? Satu, dipanen dengan kualitas madu yang sudah matang. Yang kedua adalah madu itu full dari nektar. Jadi di sini ada sumber-sumber nektar, ada yang abadi misalkan ada AMP, air mata pengantin, itu karena tiap hari itu bunga. Di belakang ada bunga kelapa, itu tiap hari bunga. Kemudian di sini ada bunga markisa. Nanti kalau jenengan itu langsung sedot di sarangnya madu kita, nanti bisa langsung praktek minum madu konsumsi langsung di sarangnya. Itu kalau lidahnya tajam, kita bisa merasakan langsung, oh ini kok aromanya rasanya kayak markisa. Jadi ada. Kemudian ada cabai, ada satus lemon, ada kaliandra pagoda, ada luciana dan lain sebagainya. Termasuk bunga tahunan. Ini bunga tahunan kemarin, kalau hari ini kita akan panen ini dengan vakum, nanti rasanya satu karena habis bunga durian. Jadi nanti nektar bunga durian sama bunga rambutan. Jadi nanti kita unik dan rasanya lebih lengkap ya, lebih ada AMP, ada kaliandra, ada rambutan, ada durian. Jadi inilah yang disebut dengan madu multiflora ini karena dari berbagai sumber nektar. Itu kurang lebih seperti itu. Dolan Inspiratif bersama Radio Insani Purbalingga